Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami Yayasan Aurika di Surabaya. Kali ini kita akan ngobrolin tentang bermain peran. Anak-anak kita tentunya sering bermain peran. Dia berpura-pura menjadi koki, menjadi petualang, menjadi dokter, menjadi ibu rumah tangga, atau bahkan menjadi dinosaurus, menjadi gunung Merapi, atau apapun juga. Anak-anak kita bisa menjadi seseorang atau sesuatu yang sedang ia perankan. Saat itu imajinasinya sedang berjalan luar biasa. Dan ini adalah hal yang wajar dan justru harus kita fasilitasi. Kalau anak-anak kita tidak bisa bermain peran, kita justru harus waspada. Kenapa anak kita tidak bisa melakukan hal-hal yang umumnya dilakukan oleh anak-anak lain? Kita harus cari tahu. Bermain peran memberikan manfaat yang sangat besar. Yang pertama adalah mengembangkan imajinasi dan kreativitas. Anak kita bisa bebas mengekspresikan apapun yang dia inginkan. Dia akan menjadi sesuatu atau seseorang yang sedang dia impikan atau sedang dia sukai atau yang akan dia cita-citakan. Apapun itu. Dan kita bisa memfasilitasi. Misalnya anak kita sedang berpura-pura menjadi seorang petualang yang berpindah-pindah dari satu benua ke benua lain. Kemudian dia tinggalnya di hutan dengan tenda-tenda yang dia buat ala kadarnya. Kita bisa membantu dia dengan misalnya membentangkan spray, diikatkan ke kaki meja atau ke tiang yang ada di rumah atau ke apapun juga, sehingga itu menjadi tenda buat dia. Anak kita akan lebih bisa mengeksplor kreativitasnya jika kita membantu dia untuk memfasilitasi. Kemudian yang kedua, anak kita akan belajar banyak sekali tentang bahasa. Misalnya saat dia menjadi seorang dokter, dia akan mengenal kata stetoskop, virus, bakteri, sirup, obat harus diminum secara teratur, atau mungkin vaksin, dan apapun juga. Kita bisa memberikan banyak sekali masukan kosakata-kosakata baru ke dia. Kita bisa menjadi teman mainnya, atau anak-anak yang lain juga bisa menjadi teman mainnya. Sehingga dia bermain peran secara kelompok atau secara grup. Anak akan mengembangkan kosakata yang baru dia dengar, yang baru saja dia kenal untuk dipakai di dalam pembicaraan dengan lawan mainnya. Dan saat dia ngobrol dengan lawan mainnya, dia akan mengembangkan kosakata yang lebih baik dan kalimat-kalimat yang juga lebih baik. Misalnya dia akan bertanya kepada pasien, "Kamu sakit apa?" "Oh, sakit tenggorokan. Tunggu ya, sebentar ya, saya periksa." "Sakit ya? Dipakai nelan gimana? Sakit nggak?" Dia akan mengembangkan kemampuan empatinya, kemampuan sosialisasinya, kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain, dengan lawan bicaranya. Banyak sekali hal-hal yang bisa dia ungkapkan. Dan jika kita menjadi lawan mainnya, atau jika kita ada di situ, kita juga bisa membantu dia dengan mengenalkan banyak sekali bahasa terkait dengan peran yang sedang ia mainkan. Kita juga bisa membantu dia untuk mengembangkan keterampilan emosi, keterampilan sosial. Misalnya tadi saat anak kita bermain dokter-dokteran, kita bisa bilang, "Wah, Pak Dokter, hari ini pasiennya banyak sekali di luar. Tapi mereka tertib loh. Mereka tadi antri, teratur." Kita memasukkan nilai-nilai atau norma-norma sosial saat anak sedang berperan menjadi dokter. Bermain peran juga bisa menumbuhkan kemampuan untuk mencari solusi. Misalnya saat anak menjadi seorang petualang, kemudian tersesat di hutan, makanan yang ada hanya cukup untuk 1 orang atau 2 orang, sementara mereka berombongan, ada 4 orang atau 5 orang. Kemudian bagaimana cara dia mencari solusi? Apakah makanan yang sedikit ini dibagi sama rata, sehingga setiap orang harus mengurangi jatah makannya? Atau mereka akan berburu? Atau mencari buah-buahan liar yang ada di hutan, atau apa?
Di situ anak akan belajar untuk mencari solusi terhadap masalah-masalah yang timbul saat dia sedang bermain peran. Pada saat anak berbicara, pada saat anak bersikap, pada saat anak berperilaku, dia akan mencontoh orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, tugas kita nih untuk menjadi model berperilaku yang baik, berucap yang baik, dan bersikap yang baik. Sehingga pada saat anak menjalani sebuah peran tertentu, dia juga akan bersikap, berperilaku, dan berucap yang baik. Yuk kita fasilitasi kemampuan anak-anak kita untuk berperan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.